Bang Rifai, mereka punya dasar juga Bang. Ya, saya mau menanggapi sedikit. Terlepas dari kasus yang pernah terjadi di Joshua ya, tapi juga kan bukan berarti bahwa lembaga itu selamanya nggak benar. Tapi kita fokus ijazah saja itu, Bang ya. satu kasus itu tidak harusnya kita nggak fair juga kalau mau bilang bahwa puslapor itu pasti nggak benar. Apalagi lembaga ini sudah memiliki standar internasional. Dia punya ISO 17025, peralatan yang dikalibrasi secara periodik, termasuk persen-persen juga dilakukan uji kompetensi. Ya. Jadi kalau ada persoalan-persoalan juga bisa diuji dan bisa jadi persoalan. Dan ini sudah 2 kali dilakukan. Pertama di lapor waktu di Barreskrim dilakukan lapor, lalu ada komplain. Nah di Polda ini dilengkapi, komplain dipenuhi. Contohnya ijazah diuji dengan 13 ijazah lain, termasuk yang skripsi ini diuji dengan fakultas-fakultas lain. Kan dipersoalkan soal huruf dan segala macam. Dan ternyata di tahun yang sama semua sama gitu loh. Tapi kembali lagi ya kita hormatilah perbedaan pendapat ini. Nah, cuma yang saya sayangkan adalah gini. Kalaupun itu mau di-challenge, saya oke-oke aja. Kami nggak ada masalah. Mau diperiksa oleh BRIN, oleh UI, oleh siapapun sepanjang dia lembaga independen kita terbuka. Karena kami yakin ini asli. Ya. Cuma persoalannya acaranya dan momentumnya. Ya. Karena tadi saya sudah jelaskan, tidak ada hukum acara yang mengakomodir itu. Kalau ada, kami udah sering dong minta perhitungan kerugian BPKP kita uji ulang dengan auditor swasta, kan nggak bisa gitu. Nah, satu-satunya adalah di pengadilan. Karena apa? Jelas di pasal 312 ini jadi hukum acara. Nih saya baca hukum materialnya nih. Khusus untuk pasal pemfitahan itu ada kesempatan untuk pembuktian di sidang bagi para tersangka. Itu diatur di pasal 312 saya bacakan. Pembuktian akan kebenaran tuduhan, ya tuduhan memfitnah ya, hanya dibolehkan dalam hal sebagai berikut. Apabila hakim, ini hakim udah jelas, memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Kedua, apabila seorang pejabat bla bla bla. Pasal ini sendiri ternyata kita sekarang kan berlaku KUHP baru nih, KUHP baru di 2 Januari. Dia akomodir kembali di pasal 434. Jadi pasal ini dikukuhkan kembali. Jadi memang untuk pemfitahan cara satu-satunya menurut hukum material itu adalah di persidangan nanti terdakwa silakan membuktikan bahwa dia tidak memfitnah. Bahwa semua yang tuduhan dilemparkan adalah benar, tapi itu di persidangan ya. Nanti hakim membuka kesempatan itu ya. Jadi dan itu banyak sekali lah hakim tuh bisa memberi kesempatan. Nanti misalnya berbeda nih pendapatnya ahli puslapor bilang asli, lalu tersangka mengajukan uji ulang di BRIN. Misalnya kalau sama-sama asli selesai. Tapi kalau asli dan palsu pun hakim bisa menunjuk lagi ahli yang ketiga untuk penentu di antara ini. Jadi menurut saya biarkan saja ini di bawah sidang, di forum yang tepat, daripada kalau dipaksakan sekarang selain tidak ada hukum acaranya, malah cacat hukum dan menjadi timbul persoalan. Bang Andromeda saya tanggapi dulu ya. Bahwa permohonan kami mengajukan uji laboratorium forensik pembanding atau independen itu memang benar. Tidak ada pasal di dalam KUHP yang mengatur bahwa terhadap hasil uji laboratorium forensik milik Polri itu kemudian bisa dimintakan pembanding. Tetapi perlu kita ingat bahwa ada norma pasal 65 KUHP yaitu adalah hak-hak tersangka. Dan itu jelas itu adalah bagian dari perlindungan hak asasi seorang tersangka. Di ketentuan pasal 65 KUHP, tersangka mempunyai hak salah satunya adalah mengajukan ahli yang menguntungkan. Namanya aja ahli menguntungkan. Nah dalam konteks ahli menguntungkan itu, kami mendorong supaya ada perimbangan pembuktian, ya, perimbangan pembuktian terhadap ijazah yang memunculkan polemik yang luar biasa. Apa susahnya kemudian ketika ini didorong untuk dilakukan uji forensik oleh lembaga yang bersifat independen, kalau hasilnya sama, ya berarti akan sama seperti yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Tapi kalau kemudian hasilnya berbeda, kan kami tujuannya bukan untuk menegasikan atau menghilangkan atau kemudian melawan hasil dari Polda Metro Jaya. Oh tidak, dalam konteks itu. Kami hanya ingin meminta supaya ada akses terhadap barang bukti dan 13 ijazah pembanding kemudian akan diperiksa oleh ahli independen, kemudian keluarlah namanya hasil laboratorium forensik independen. Nah itu kan keluarnya nanti dalam bentuk surat. Berdasarkan pasal 184 KUHP, itu kan nanti bentuknya adalah alat bukti surat. Kemudian dari alat bukti surat itu, nanti kemudian dikaitkan dengan keterangan-keterangan saksi, jadi buktinya jadi bukti petunjuk. Kalau kemudian disampaikan oleh seorang ahli di dalam persidangan, berarti nanti jadi bukti baru lagi. Ya, alat bukti yang namanya alat bukti ahli. Jadi kalau menurut saya, kalau kita mau konsisten menegakkan hukum pidana itu dengan berimbang, sesuai dengan asas yang diatur dalam hukum acara pidana kita, yaitu sederhana, cepat, dan berbayar ringan. Dan satu lagi, ingat asasnya, adalah asas perimbangan. Perimbangan antara siapa? Perimbangan antara penyidik dengan tersangka. Penyeimbangan antara penuntut umum ketika perkara dibawa ke dalam konteks peradilan dengan hak-haknya seorang terdakwa. Nah, bukti-bukti yang ada sekarang di Polda Metro Jaya itu kan baru bukti yang menguntungkan pelapor.
itu hasil uji forensik itu tentu akan menguntungkan pelapor karena keluarnya adalah identik. Boleh kita Tetapi bagi libatkan seorang panelis dulu ya, tersangka, boleh ya? ini kan Prof. belum Lili. fair gitu loh. Nah, jadi kalau saya mau tambahkan lagi, kalau dikatakan bahwa ini tidak sama dengan pengujian terhadap kerugian negara, ya mohon maaf Bang Rifai ya. Unsur kerugian negara itu adalah unsur pidana di dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Berbeda. Karena ini adalah delik umum yang diatur dalam KUHP, tentu akan berbeda perlakuannya, barang buktinya, kemudian unsur-unsur deliknya dengan undang-undang yang lebih leg spesialis, yang Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dalam konteks pidana umum, karena ini masuknya kepada barang bukti, dan barang bukti ini kan bagian dari kekuatan pembuktian. Sama-sama punya Dan dalil, yang Prof. diuji Lili. itu adalah barang bukti. Boleh bersuara, Prof. Ya, jadi Prof. berbeda Lili. dengan kerugian negara. Iya, Sudah nyala, Prof? loh. Baik, makasih Mas Andro. Pertama, saya kira saya disclaimer ya. Nah, saya bukan ahli hukum. Nah, saya adalah pengamat politik atau ahli politik. Nah, mencermati perdebatan dari kedua pihak ini, kalau dari segi ilmu pengetahuan, secara ontologi kan sudah jelas itu. Apa objek yang dipermasalahkan? Nah, objek yang dipermasalahkan adalah tentang dugaan ijazah palsu. Sekarang adalah epistemologinya seperti apa? Bagaimana membuktikan kebenaran dari objek yang diduga tersebut. Nah, berdasarkan metode ilmu pengetahuan ya metodenya adalah untuk uji kebenaran itu pertama dengan data primer. Artinya secara administratif ada nggak bukti-bukti yang menunjukkan tentang ijazah tersebut. Gitu. Ini pertanyaannya, Prof ya. Iya. Boleh dijawab Bang Andi Aswan lu, boleh Bang? Apakah Boleh, ada ya, bukti-bukti yang memang datanya dari sumber primer dimiliki? Betul. Itu. Bang Andi Aswan, boleh ditanggapi Bang? Ya, terima kasih Mas Sandro. Jadi sebelum menanggapi itu, yang tadi diutarakan oleh Bung Gafur ya, bahwa terjadi seperti apa, katanya saya diusir gitu kan. Itu tidak demikian, dan terima kasih sudah dijawab. Bahwasanya itu saya tidak diusir gitu kan. Artinya setiap saksi pelapor itu ada pendamping ya yang diminta. Dan saya mendampingi salah satu saksi pelapor yaitu Maret Samuel II yang Ketua Umum JPKP, relawan Pak Jokowi juga. Ya, cuma pada saat itu ya Muhammad Zainuddin melihat ya mungkin karena saya bukan orang hukum, kan begitu kan? Nah, jadi dia pikir ya udah. Dianggap Buat tidak punya saya, legal standing Bang ya? Ya, dia bilang gak ada legal standing kan, bilang begitu. Padahal saya juga adalah penasehat dari Peradi Bersatu, ya. Jadi saya mengatakan ya udah enggak apa-apa, saya akan keluar, ya kan? Bukan diusir, saya gentle untuk keluar dan saya menyalami semua, gitu loh. Jadi saya jelaskan di forum ini, di catatan demokrasi seperti itu. Clear. Ya, tidak ada pengusiran apapun tidak. Oke, Karena soal saya bukti, sudah Bang. duduk di situ sudah lama. Oke, untuk mengenai bahwasanya ijazahnya Pak Jokowi, ya, saya juga disclaimer juga nih ya, saya bukan ahli IT ataupun sebagainya yang berhubungan dengan masalah itu. Tapi kita juga mempelajari bagaimana sih, apa sih masalah utamanya kenapa mereka ini selalu berpatokan kepada yang namanya foto, gitu kan, font, ya, dan sebagainya. Dan menggunakan teknologi yang menurut saya itu sangat rumit. Ternyata kita ketahui bahwasanya ada satu teknologi namanya open source software, gitu loh. Itu gampang sekali dengan teknologi GMIP, GNU Manipulated Image Program. Itu. Di situ kita bisa mengetahui bahwasanya ya dari digital suatu ijazah itu yang tidak terlihat yang namanya watermarknya, ada lintasan merahnya, termasuk embossnya, itu bisa dibedah dengan teknologi itu. Yaitu teknologi namanya Fatal et al. 2002, tahun 2002 tuh. Fatal Itu semua et al. bisa diakses publik? Bisa ada open source software. Gratis? Gratis. GMIP namanya. Bisa dibuka itu. Dan juga disempurnakan oleh Mantiuk 2006. Dan itu yang dalam catatan yang hitam ini misalnya. Ini kita bisa tahu apa yang di dalamnya itu. Diuraikan oleh program open source itu. Jadi sebetulnya kalau kita mau ya membuka itu secara terang benderang
untuk memberi suatu pelajaran ke publik, tidak ada manipulasi dan sebagainya. Itu gampang sekali. Siapapun bisa melakukan itu. Sebetulnya saya sudah punya itu, mungkin apa bisa ditampilkan contohnya misalnya. Bisa mungkin ditampilkan sumber dari Bang Andi Aswan. Ini sumber A1, ini apa Ya. ini? Bentuknya ijazah atau Jadi apa? ijazah yang Oke. dari Jan Sandi katakanlah itu ya, kemudian kita bedah ya, itu kelihatan. Lintasan merahnya kelihatan. Coba kita tampilkan, Coba coba bisa. ada. Kita coba tampilkan. Saya sudah kirim ke Titik ya. Sudah kirim ke Titik dan Hangga ya. Iya kan enggak. Nah, ini yang mantik Oh ini ya. dibuka di apa nih? Microsoft Word? Mantik 2006 ini. Oke. Jadi di sini ini kan kelihatan tuh kan garisnya. Jadi artinya open source ini semua pun bisa gitu loh. Iya. Saya bukan ahli IT tapi saya belajar ya. Diberi informasi dari salah satu seorang doktor ya PhD dari Jepang. Ya, memberikan saya begini loh. Bisa dilakukan itu gitu loh. Tapi Resolution juga punya aplikasi Bang untuk menganalisa ini kabarnya. Ya, itu kan hak mereka punya aplikasi. Dia kan pakai ROI kan gitu. Ya, range of image. Yang paling benar apa aplikasi yang mana yang bisa dipercaya Semua oleh bisa publik? dipakai asal jangan disembunyikan buktinya itu gitu loh. Ya, ini Fatal et al. Nah, kalau sudah masuk di Mantiuk itu sudah bisa membelah semuanya, termasuk yang namanya walaupun ini tidak terlalu ini, tapi ini kelihatan. Apa garis-garis itu. Garis-garis itu adalah Tapi watermarknya. kelihatannya melebar itu, enggak lurus. Bleber apanya Bang Bagaimana Alkan bisa Merahnya belebar? itu Mas? loh. Ya, ini Itu kan saya bilang tidak, ya. Tidak lurus. Oh ini. Ininya. garis. Iya. Ini Cap, kan cap. udah pecah, ininya pecah nih Mas. Ininya pecah. Kan melebar gitu loh. Enggak, ininya Artinya pecah. kalau memang asli itu kan lurus, kan nyambung. Kalau kita lihat asli itu nyambung. Ini kan sudah resolusinya rendah. Iya. ini Karena kan- resolusinya rendah, ya, makanya itu kalau kita bedah, ya, itu akan kelihatan. Tapi yang jelas itu terlewati yang dengan kami garis. lihat kemarin nggak seperti yang ditampilkan tadi. Itu kelihatan, Tidak. kelihatan, Mas. Karena dari sini Beda, saja beda. saya sudah buka secara Karena teknologi itu dia kan kelihatan. tidak ikut gelar. Kami yang ikut. Ya. Beda. Tidak sama dengan yang digambarkan tadi. Ini Ya. pandangan siapa yang rabun dan salah nih berarti ini? Nah, jadi Andro, Yang hadir ke ya, lokasi. saya men-challenge ya pemirsa yang ada di rumah bisa membuka open source software ini GMIP ya, GMIP. Ya, bisa coba dan dicek apakah ada apa yang seperti kita lakukan. Saya katakan saya bukan ahli untuk itu, ya, tapi saya diajari hanya 1 jam saya bisa tahu karena kita bukan developer. Ini aplikasi yang bisa diterapkan, ya. Jadi itu yang maksud saya, ya. Karena selama ini sekarang kan kembali lagi kan, tadi katakan oleh Bang Rifai bahwasannya adalah dari foto yang sekarang, ya kan. Rasulullah kan mengatakan, wah fotonya kurang tajam. Wah, kan luar biasa sekali. Saya sudah belajar fotografer sudah 50 tahun. Berarti umur 7 tahun dia sudah profesional fotografer. Hanya dengan lihat kacamata mata awam gitu loh. Padahal sudah diuji forensik oleh Polda Metro Jaya. Terlepas ada lapor independen, saya nggak masuk sana. Karena Jadi saya sumber yang selama ini beredar dari analisa Bang Andi Aswan dengan software ini asli ya Bang ya? ya, bisa kelihatan. Kan selama ini yang dikatakan itu adalah stempelnya itu duluan baru foto. Ternyata kita buka ini kok ada gitu loh. Dengan menggunakan teknologi ini. Ya Ini artinya Berarti ini bukan janggal Bang ya? Bukan seperti ditempel bukan Bang berarti ya? Bang? kan ada lintasan itu. Karena begini, red, green, and blue ya RGB itu akan terserap oleh hitam. Kalau ditempel kemarin sudah kelihatan. Coba karena coba terbuka. coba Iya. yang Coba bisa tadi lihat. ditayangkan lagi coba. Yang apa ini? Kalau ini memang setajam ini, watermarknya juga kelihatan. Ini watermarknya kan nggak Makanya saya kelihatan. bilang ini kan resolusinya rendah ya. Jadi kalau watermark itu bisa kelihatan. Di sini ntar ada garis kecil. Watermark. Kami Bisa lihat ijazah pembanding yang pada tahun yang sama gede, nggak sekecil yang kami lihat kemarin. Ini saya punya ijazah pembanding. Maksud kami kalau mencolok memang ini ditempel atau apa, artinya kenapa kalau tidak dia langsung bisa teriak menampilkan di itu gelar dengan perkara khusus? teknologinya. Bang Nah, Alkan. iya. Seharusnya dong. watermarknya pun juga kelihatan dengan tajam. Nah, itu kan Seharusnya. lihat ada garis-garis kan. Tapi Coba faktanya lihat. kan tidak. Garis-garis. Nah, iya itu kan. Kenapa Itu watermark. Nggak setajam itu. Ya jelas Padahal Mas. itu Ini hitam. resolusinya ini kan dari digital Itu backgroundnya hitam. dan rendah. Ini resolusinya kira-kira 50 dari 255. Bayangkan watermark ini lebih tajam daripada itu. Kenapa itu kelihatan watermark tidak nampak?
Jadi kan saya kembalikan lagi, resolusinya sangat rendah ya. Saya disclaimer lagi, saya bukan ahli IT untuk itu. Ya, saya disclaimer itu. Saya mencoba ini aplikasi gitu loh. Ternyata ada. Ya, garis memang tidak karena resolusi dari sumber awalnya itu resolusinya sangat rendah, terkompres dan terkompres. Seperti itu gitu loh. Pak Alkatiri boleh yang melihat langsung? Iya. Jadi begini, saya dua gelar itu, gelar pertama sama dengan beliau-beliau ini 12 jam ya. Makanya 2 kali ya. Makanya 2 kali siang. Lainnya sekali-sekali gitu loh. Ada. Karena saya Hosinudin juga sekali Bang itu ya? kuasa hukum dari Egy Sujana dan kuasa hukum dari RRT juga. Makanya saya ikut dua-duanya. Ya kan? Saya melihat ini, mungkin ini dari sisi lain, saya dari sisi lain karena waktu itu kan fokus masing-masing ya. Saya melihatnya agak aneh memang. Itu foto 40 tahun Pak. 40 tahun dengan teknologi yang 40 tahun yang lalu, tapi masih kelihatan seperti baru foto ya yang kami lihat. Ada lapisan vinilnya gitu Bang? Ada sampulnya, sampul plastiknya? Yang melindungi foto ada? Sebentar. Kami ditunjukkan waktu itu tidak boleh menyentuh. Dan ingat, itu tidak dilaminating. Bayangkan foto telanjang, gak dilaminating 40 tahun. Tidak ada sedikit pun perubahan. Satu. Kedua lagi, agak tipis itu ijazah. Yang pada umumnya, yang saya lihat ya. Yang saya lihat, agak tipis ijazah itu. Kemudian watermark itu, karena kita pernah melihat pembanding yang lain, itu tebal. Tidak setipis itu. Nah, kemudian ditutup plastik. Kita tidak boleh menyentuh. Kalau kita sentuh kan kelihatan ada emboss atau tidak. Yang timbul itu Bang ya? Iya kan? Karena tidak kesentuh kita nggak tahu. Sekarang itu lantai saja bisa dibuat seperti lubang tapi tidak ada lubang dengan teknologi baru. Oleh sebab itu, kami tidak percaya dengan ijazah yang kemarin. Betul itu ditunjukkan, tapi belum tentu asli. Karena begini Bang, saya melihat memang rencana digelar itu memang mau ditunjukkan, buktinya ijazahnya dibawa. Kalau enggak kan nggak dibawa. Ditunjukkan. Dan seolah-olah diduga ada satu permainan di situ. Dari lawyernya tidak sepakat untuk dibuka. Kemudian ditanyakan ke ombudsman. Ombudsman dikatakan, oke, ini demi kepentingan ini semua maka dibuka. Seolah-olah itu usulan dari ombudsman. Tapi yang menarik, bayangkan, tayangan pertama dari penyidik ada 709 bukti surat. Bayangkan, ini satu surat loh ya. Namanya gelar itu kan dibuka, namanya aja digelar. Digelar itu enggak ada yang disembunyikan. Namanya gelar itu kan digelar. Nah, seperti tadi Bang Rifai katakan, ini kalau ijazah ditunjukkan di pengadilan. Tidak, pada waktu mentersangkakan, itu seharusnya ditunjukkan. Kamu ditersangkakan gara-gara ini loh. Ini loh ijazahnya. Gara-gara itulah kami ajukan gelar perkara khusus. Karena pada waktu mentersangkakan, tidak ditunjukkan ijazah itu. Contohnya orang ditunggu nikam orang. Ini loh pisau yang kamu pakai. Seharusnya kan begitu. Ini alat buktinya. Ya seharusnya kan begitu. Jadi kalau di pengadilan ternyata bukan itu gimana? Satu. Mereka mengakui saat itu juga mereka mempunyai 13 ijazah pembanding. Saat itu juga ada. Tapi tidak ditunjukkan. Alasannya belum izin dengan yang bersangkutan. Hanya penjelasan tapi bukti fiksi nggak ada. Nah kalau ini kan kita jadi tahu. Beda nggak dengan pembanding ini? Itu tidak ditunjukkan. Ya Andro, mungkin ya tidak tunjukkan itu karena tidak ada izin. Maaf. Mungkin Anda ya? tidak punya hak untuk bicara karena Anda tidak ikut gelar. Iya, tapi begini, Maaf. saya mendapatkan Nggak. izin Loh, dari yang punya ijazah yang Anda ini dengan ditahan teori juga, kan katanya. Yang begitu. nggak Ya kan? bisa Bang. Jadi bisa saya Ini fakta. informasikan 12 untuk jam itu. kami di sana. Ya, Dan satu hal lagi, Gitu loh. pada waktu gelar pertama, itu 6 jam ya, 5 jam setengah, itu cuma 10 menit ditunjukkan ijazah. Dikira seharian gini, enggak 10 menit. Enggak boleh sentuh. Ada plastiknya. Patut diduga, kalau diraba enggak kena embossnya, ada plastiknya. Dan plastiknya tebal loh. Bukan laminating, ditutup plastik.
para panelis bisa ikut bersuara juga. Iya. Saya izin, sebenarnya, tapi nggak apa-apa deh. saya izin coba Sambil elaborasi mengelaborasi pertanyaan juga Mas boleh ya, Andro. Pak Triandika ya. Pertama, komentar saya adalah isu tentang ijazah asli atau palsu ini sebenarnya per hari ini menurut saya sudah bergeser dari isu hukum menjadi isu kepercayaan. Jadi, kalau saya melihat perdebatan dari dua kelompok ini kan sepertinya sama-sama punya dasar yang kuat. Yang satu mencoba membuktikan melalui jalur hukum, yang satu mencoba membuktikannya melalui jalur persepsi dan juga hukum. Nah, menurut saya ujungnya meskipun nanti sudah diputuskan hasilnya, tidak mungkin die hard-nya Pak Jokowi akan percaya dengan apa yang disampaikan oleh kubunya Pak Roy Suryo. Begitupun sebaliknya, orang yang sudah tidak percaya dengan ijazah Pak Jokowi pun juga tidak akan percaya pada putusan legalitas. Jadi ini menurut saya, meskipun nanti ujungnya ada kepastian hukum, ada legalitas, tetapi legalitas tanpa legitimasi sosial juga akan tetap menyisakan ruang konflik. Jadi ini endless story lah nantinya, meskipun sudah dibawa ke meja hukum. Jadi penyelesaian menurut saya ya masing-masing akan percaya Jadi gini, pada keyakinan masing-masing. Maaf Bang, saya tidak bicara keyakinan, saya bicara fakta gelar. Sekarang Saya pertanyaan bicara saya Bang keyakinan. Maaf ya, Al-Qadiri, maaf. sedikit Begitu bertanya gelar sedikit Bang. selesai, sebentar. Besoknya diumumkan tetap tersangka. Padahal gelar itu berjanji untuk menerima saksi kita dan ahli kita. Karena belum diperiksa. Seharusnya ditunggu. Kalau main bulu tangkis saya katakan kayak satu dikasih raket, satu tidak. Itu dalam gelar. Saya ya. ingin- Seandainya saksi dan ahli kita itu lebih logik, lebih legal, dalilnya lebih pas, apa yang harus dilakukan? Ya. SP3 kan? Ya, saya Mas Andro. Faktanya tidak dihadirkan ahli kita. Pertanyaan boleh Ya, Pak Triandika saya kepada ingin, Bang Al-Qadiri. ingin memperkuat asumsi saya Bukan, tadi, begini, Bang Al-Qadiri. Saya tidak bicara, belum bicara keyakinan saya. Oke. Pertanyaan Karena- saya kepada Bang tapi Al-Qadiri. fakta gelar. Seandainya- Oke, silakan. seandainya- Ya, ini saya sampaikan. Saya bicara itu baru fakta Ya. gelar. Terima kasih. Untuk Pertanyaannya menguji konsistensi Bang Al-Qadiri, saya ingin bertanya. Seandainya semua jalur hukum sudah ditempuh dan hasilnya sama, sikap apa yang kubu Bang Al-Qadiri akan tampilkan? Sesaat lagi ditanggapi. Harus dijawab usai jeda hanya di Catatan Demokrasi Bang Al-Qadiri.